siang datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini di dalam firman Tuhan ini bahwa di dalam hidup kita ini tidak hidup ini ada hal-hal yang tinggi dan bernilai. Kesempatan yang sudah kita lewati itu adalah sesuatu hal yang berharga. Contohnya sekolah. Yang sekolah sampai tamat sekarang itu sangat berharga. Ya, waktu kesempatan yang mereka sudah lewati selama berada di dalam masa pendidikan. Terus itu kesempatannya adalah yang hal yang berarti, bernilai. Nah, di dalam kehidupan kita ini ada beberapa tipe orang. Nah, tipe orang yang pertama adalah orang yang melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan. Ini belum poinnya ya. Saya akan menjelaskan dulu. Ada beberapa orang maksudnya yang mempunyai tipe. Ya, tipe yang pertama tadi dia melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan. Tipe orang yang kedua adalah orang yang menggunakan kesempatan. Ya, yang pertama tadi melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan. Yang kedua orang yang menggunakan kesempatan. Terus tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang selalu menciptakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Nah, ada tiga tipe orang ini yang perlu kita bahas nanti di dalam firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat kembali bahwa kesempatan ini bahasa aslinya adalah horos. Ya, horos. Yang berarti momentum. Itu kesempatan itu adalah momentum, ya. Itu berbicara tentang waktu. Kesempatan adalah waktu, bahwa kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Makanya tadi saya katakan pertama kali bahwa di saat kita berada di akhir bulan Juli, ya, kita nggak bisa lagi balik. Nanti besok kembali lagi di tanggal 1 Juli, nggak bisa lagi kan? Jadi itu maksudnya bahwa kesempatan ini adalah waktu. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yaitu Yesus sendiri. Bahwa dia adalah seorang pribadi yang selalu memberikan contoh bagi kita bahwa dia selalu mempergunakan kesempatan dengan baik. Tipe tadi yang pertama tadi adalah tipe orang yang melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan adalah seperti orang apa? Orang Farisi. Orang Farisi, ya saya membuka tadi ya, saudara, supaya tahu ya orang Farisi itu apa sih gitu ya. Orang Farisi ini, kalau kita boleh melihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 2 berkata, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus lah. Ya, di sini. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya, orang Farisi ini adalah kelompok yang berkuasa atau yang memiliki pengaruh di Israel pada zamannya Yesus. Ya, orang Farisi ini hanya mentaati tradisi, ya, atau yang sama dengan seperti mentaati firman atau menyia-nyiakan kesempatan adalah mereka mengatasnamakan hari Sabat, tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Ya, tidak Tuhan menegur mereka ya. Waktu kalau kita dombamu atau keledaimu jatuh atau apa itu, apakah itu menolong pada saat ya. Jadi mereka tidak mau melakukan sesuatu yang baik, mereka tidak mau melakukan sesuatu yang bernilai. Nah, kalau kita melihat seperti orang-orang Farisi ini, seperti contohnya di dalam kehidupan kita bahwa maksudnya bahwa ada waktu untuk ibadah, tetapi memilih untuk pergi haji. Ya, contohnya seperti itu. Maksudnya udah ya. Ini bukan saya menyinggung Bapak Ibu, tetapi ini saya harus sampaikan bahwa ini maksudnya orang yang melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan. Waktunya pergi ke gereja, waktunya jalan-jalan. Emang nggak bisa nanti? Apa nggak bisa waktu nanti setelah selesai ibadah? Gitu kan? Jadi melewatkan, menyia-nyiakan kesempatan yang ada, ya, tanpa melakukan sesuatu hal yang baik, tanpa melakukan sesuatu hal yang berarti. Ya. Dua, yang menggunakan kesempatan, kita mengambil contoh di dalam Alkitab adalah seorang pribadi yang nama Bartimeus. Kita melihat di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang buta. Kita masuk di dalam Markus pasal yang ke-10, bisa minta tolong salah satu membantu cara menemukan terlebih dahulu Markus 10 ayat yang ke-46. Ya, kita melihat seorang yang buta di sana yang bernama Bartimeus, bukan Bartimeus ya. Nanti kira nama sama kita Bartimeus ya. Ini Bartimeus. Sudah ada yang menemukan? Boleh kita tolong baca dulu. Lalu bersama dengan murid-muridnya
Ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini kita melihat tipe orang kedua yang menggunakan kesempatan adalah Bartimeus, dia orang buta. Ya, di sini kita melihat dalam pembacaan ini bahwa tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus yang masuk di jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kita melihat di ayat yang ke-9. Kalau ini sampai 52 ya. Saya mengambil ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya, di sini Bartimeus ini dia mempergunakan kesempatan yang ada. Dia dengan jujur berkata bahwa aku ingin melihat. Seandainya seperti teman-teman yang lain, orang yang di sini cuma Bartimeus yang dicatat, berarti yang lain ada juga yang sakit. Yang sakit apa? Contohnya kita di sini nggak mungkin nggak ada yang sakit kepala atau ada yang batuk kan macam-macam. Tetapi hanya satu aja bahwa yang menciptakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan adalah satu pribadi yang saya ambil, mungkin lain banyak yang lain, tetapi di sini saya ambil contoh daripada Yusuf. Bapak Ibu Saudara sudah sering kali dengar tentang Yusuf, ya, di dalam Kejadian 41 bisa kita lihat ayatnya, Kejadian 41 ayat yang ke-34. Oleh hikmat Tuhan, ya, sebenarnya mereka mengalami kelimpahan dan kekeringan. Kalau nggak hikmat Tuhan, ya, Yusuf ini nggak bisa melakukan maksudnya bahwa di sini di ayat yang ke-34 bagian terakhir, dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, ya, 1/5 hasil gandum di seluruh Mesir dikumpulkan. Gak sanggup secara manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena hikmat yang dari Tuhan sehingga Yusuf ini mampu. Di sini maksudnya bahwa Yusuf ini selalu menciptakan kesempatan itu di dalam kesempitan. Seandainya dia hanya dipercaya terus dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Mereka akan kelaparan. Tetapi hikmat yang dari Tuhan, Yusuf ini pergunakan sehingga dia berkata bahwa harus mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah Mesir untuk mereka menikmati pada masa kekeringan nanti atau masa kelaparan begitu, ya. Jadi kita harus menciptakan kesempatan. Kita harus menjadi orang maksudnya di atas rata-rata. Ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara kan hampir semua sudah punya gadget. Ya. Saya sendiri senang pakai gadget itu untuk jualan. Ya, jadi mampir dulu ada juga jualan, pernah posting online mampir jualan. Mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, memakai alat handphone, maksudnya alat komunikasi itu untuk menghasilkan uang, ya. Jadi bukan hanya beli paket terus habis gitu kan, tetapi paket itu harus dibeli dari hasil penjualan kita. Lowongan kerja menciptakan, kalau bisa itu seandainya di sini jemaat Tuhan bisa menciptakan sebuah lowongan kerja sehingga jemaat-jemaat yang lain nggak harus kerja di Antam, nggak harus kerja di mana gitu, tapi satu orang seandainya ada yang menciptakan lowongan, jadi jemaat itu rekrut satu tempat, udah di situ aja kerja, kita aja yang gaji jemaat kan gitu. Siapa tahu ada ide-ide cemerlang yang Tuhan kasih seperti Yusuf, amin. Kalau bukan zamannya kita, anak-anak kita didik mereka serta mereka bisa nanti. Nggak mungkin kita melihat kamu nggak jadi apa-apa, nggak bisa. Jangan kita memperkatakan seperti itu. Perkataan kita adalah doa kita. Jadi harus mendidik anak-anak kita, mereka akan punya masa depan yang cerah. Yang pertama, kesempatan apa yang harus kita lakukan atau yang harus ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kesempatan untuk beribadah. Tadi udah dibahas dalam, makanya saya bilang ini kesaksian tadi ini luar biasa connect dengan firman ini. Kita melihat Ibrani, firman Tuhannya ada di dalam Ibrani. Harus ada di dalam hidup kita adalah yang pertama kesempatan untuk beribadah. Ya, ibadah itu sangat bermanfaat bagi Ibu Saudara. Siapa yang bilang ibadah nggak bermanfaat? Kalau nggak bermanfaat, kemudian ngapain kita ada di tempat ini kan? Penting beribadah. Makanya di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Ibadah kita sangat penting, ya, sangat penting. Kalau secara manusia di luar Tuhan,
Mungkin kita berpikir, untuk apa kita pergi beribadah? Kita sudah membuang-buang waktu kita. Kita sudah memberikan persembahan kita. Kita dapat apa pulang setelah kita pulang dari gereja? Jangan kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus berada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kesempatan untuk totalitas melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus percayakan. Apa yang Tuhan Yesus percayakan bagi kita? Totalitas semuanya. Bagi pelajar, tugasnya adalah belajar. Jangan disuruh belajar. Di sini karena ada siapa sih? Biarin aja ya. Buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Bekerja. Jangan kita bilang, ya saya nih, istri saya di rumah, saya sendiri